Ini adalah sebuah kisah tentang cinta dan keajaiban yang melintasi batas negara. Yang menyelamatkan gadis kecil itu adalah seorang dokter bedah di Indonesia. Dengan waktu hanya tersisa 3 bulan sebelum kehilangan penglihatannya selamanya, para dokter di Inggris sudah angkat tangan dan menyatakan bahwa operasi tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya harapan adalah seorang ahli bedah saraf yang berada di Indonesia. Namun, biaya pengobatannya mencapai 6 miliar rupiah, setara dengan 12 juta NTD. Dana yang dikumpulkan orang tuanya dengan susah payah masih sangat jauh dari cukup. Di saat itulah, tragedi menimpa sang ayah. Namun tragedi ini justru mengubah nasib putrinya dengan cara yang tak terduga. Sebuah surat cinta terakhir yang ditinggalkan sang ayah untuk putrinya. Apakah gadis kecil itu bisa kembali melihat cahaya? Kisah kehidupan yang melintasi batas negara ini dimulai sekarang. Di sebuah kawasan pemukiman yang tenang di pinggiran kota London, keluarga Thompson tinggal di sana. Itu adalah sebuah rumah bata merah, 2 lantai, yang meski sudah berusia sekitar 30 tahun, namun terawat dengan sangat baik. Di halaman kecilnya penuh dengan bunga musiman, dan setiap akhir pekan terdengar suara Michael yang sedang memotong rumput. Ellie yang berusia 8 tahun lahir dan besar di rumah ini. Ia adalah seorang gadis dengan rambut pirang cerah dan mata biru yang indah. Rasa ingin tahunya sangat besar dan ia memiliki banyak teman di sekolah. Ia sangat suka membaca dan hampir setiap minggu meminjam buku baru dari perpustakaan. Di hari libur, ia juga sering menghabiskan waktu untuk melukis. Orang pertama yang menyadari ada sesuatu yang aneh adalah wali kelasnya. Pada suatu hari di bulan September, guru menyadari bahwa kecepatan Ellie dalam menyalin tulisan dari papan tulis ke buku catatannya melambat. Ia yang biasanya selalu bisa mengikuti pelajaran, belakangan ini sering memiringkan kepalanya dan menatap papan tulis dalam waktu yang lama. "Ellie, apakah papan tulisnya tidak jelas?" Setelah guru bertanya, Ellie menunjukkan ekspresi sedikit bingung dan menjawab, "Agak kabur." Sore harinya, setelah menerima pemberitahuan dari sekolah, Sarah memutuskan untuk membawa putrinya ke dokter mata. Ia mengira itu hanya penurunan penglihatan biasa. Mungkin sudah waktunya Ellie memakai kacamata. Namun, saat sarapan keesokan harinya, Ellie mulai mengeluh sakit kepala. Awalnya hanya seminggu sekali, namun frekuensinya terus meningkat. Saat bangun tidur di pagi hari, ia bahkan merasa mual. Sarah mengira itu hanya flu biasa dan memberinya obat pereda nyeri. Memasuki bulan Oktober, gejalanya semakin memburuk. Kegemaran Ellie membaca buku tidak bisa lagi dilakukan dalam waktu lama. Ia mengatakan saat membaca, kepalanya sakit dan huruf-hurufnya terlihat sangat kabur. Saat melukis pun, bagian-bagian detail menjadi sulit untuk digambarkan. "Mama, kenapa mataku sangat lelah?" Mendengar keluhan putrinya, Sarah akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Michael juga sangat khawatir dan mulai pulang kerja lebih awal. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan agar putri mereka menjalani pemeriksaan mendetail. Kunjungan ke klinik spesialis daerah dilakukan pada akhir Oktober. Hasil pemeriksaan penglihatan jauh di luar dugaan Sarah. Padahal baru 2 bulan lalu dalam pemeriksaan sekolah penglihatan kedua matanya masih 1.0. Kini penglihatan Ellie telah turun drastis ke angka 0.5 di mata kanan dan 0.4 di mata kiri. Dokter mata dengan raut wajah serius memberitahu bahwa ini sepertinya bukan rabun jauh biasa. Untuk berjaga-jaga, dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan presisi ke bedah saraf. Kata bedah saraf membuat punggung Sarah terasa dingin. Membawa surat rujukan ke rumah sakit umum di pusat kota London, saat itu sudah memasuki awal November. Setelah menunggu selama 2 jam, mereka dipanggil ke ruang periksa. Dr. Davis adalah seorang pria berusia 50 keribu. Dengan pembawaan yang tenang. Setelah mendengarkan gejala Ellie dan mengonfirmasi gerakan bola matanya, ia menjadwalkan pemeriksaan MRI keesokan harinya. Pada hari pemeriksaan MRI, Ellie merasa takut masuk ke dalam mesin raksasa itu. Meskipun suaranya keras, "Tapi ini tidak sakit kok, tidak apa-apa." Sarah menyemangati putrinya. Setelah pemeriksaan selama sekitar 30 menit selesai, Ellie keluar dengan wajah yang sedikit lelah. Laporan hasil pemeriksaan dijadwalkan 1 minggu kemudian. Minggu itu bagi Sarah dan Michael terasa sangat panjang tanpa ujung. Keduanya berusaha keras untuk tidak membayangkan kemungkinan terburuk, namun kecemasan itu tidak bisa dihilangkan. 15 November, hari takdir itu tiba. Begitu memasuki ruang periksa, Sarah langsung menyadari raut wajah Dr. Davis jauh lebih kaku dari sebelumnya. Layar di meja menunjukkan citra MRI. "Nyonya Thompson,
Silakan duduk, suara dokter sangat tenang. Ellie duduk di samping ibunya, menatap dokter dengan gelisah. Michael juga meminta izin dari kantornya untuk hadir. Mengenai hasil pemeriksaan Ellie, Dr. Davis menunjuk ke layar yang menampilkan potongan melintang otak. Di antara citra hitam, putih, dan abu-abu, terlihat sebuah bayangan kecil. Kami menemukan tumor otak. Kalimat itu membuat udara di ruangan seketika membeku. Jantung Sarah berdetak kencang. Michael menarik napas dalam-dalam. Ellie sepertinya tidak sepenuhnya mengerti arti kalimat itu, namun ia merasakan ketegangan orang tuanya. Tumor terletak di posisi yang sangat dekat dengan saraf optik. Ini adalah jenis yang disebut glioma. Kemungkinan jinaknya sangat tinggi, namun masalahnya terletak pada posisinya. Dokter memperbesar gambar dan menjelaskan. Karena sangat dekat dengan saraf optik, jika dibiarkan akan menekan saraf tersebut dan berisiko menyebabkan kebutaan. Kata kebutaan terus bergema di benak Sarah. Berapa banyak waktu yang tersisa? Michael bertanya dengan suara gemetar. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan tumor, operasi harus dilakukan dalam waktu 3 bulan. Jika ditunda lebih lama, kerusakan pada saraf akan bersifat permanen. 3 bulan. Jarum jam tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Operasi bisa menyembuhkannya, kan? Sarah berusaha mencari secercah harapan. Dr. Davis menarik napas panjang, ekspresi yang memberikan firasat buruk pada Sarah. Inilah masalahnya. Jika ini tumor otak biasa, bisa diangkat melalui operasi. Namun dalam kasus Ellie, tumor ini melekat erat pada saraf optik. Risiko kerusakan saraf optik saat pengangkatan sangat tinggi. Seberapa tinggi risikonya? Dengan teknik saya, kemungkinan bisa menyelamatkan saraf optik hanya sekitar 10%. Artinya, ada peluang 90% dia akan buta selama operasi. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang berat. Sarah menatap putrinya. Ellie menggenggam tangan ibunya dengan tangan kecilnya. Mata anak ini mungkin akan kehilangan cahayanya. Gadis 8 tahun harus menghabiskan sisa hidupnya dalam kegelapan. Tidak ada cara lain. Suara Michael penuh dengan permohonan yang putus asa. Dr. Davis menggelengkan kepala. Saya tidak punya cara di sini. Bahkan di seluruh Inggris, saya rasa tidak ada dokter yang bisa mengangkat tumor di posisi ini tanpa merusak saraf optik. Kalimat ini terasa berat seperti vonis mati. Setelah keluar dari ruang periksa, mereka bertiga duduk di bangku panjang di lorong. Ellie duduk diam di antara kedua orang tuanya. Mama, apakah aku tidak akan bisa melihat lagi? Terhadap pertanyaan putrinya, Sarah tidak bisa menjawab dan hanya bisa memeluk erat putrinya. Michael mengepalkan tinju, menatap langit-langit menahan air mata. Dalam perjalanan pulang di mobil, tidak ada yang berbicara. Pemandangan kota London berlalu di luar jendela. Meskipun pemandangan yang sama, semuanya terlihat kehilangan warna. Sesampainya di rumah, Sarah berdiri sendirian di dapur. Saat ingin minum air, tangannya gemetar hingga tidak bisa memegang gelas. Ia hanya bisa bersandar pada wastafel dan berkali-kali menarik napas dalam. Masa depan putrinya tiba-tiba akan tertutup. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa diperbuat? Keputusasaan hampir menelan hati Sarah. Mulai hari berikutnya, Sarah dan Michael mulai mengumpulkan informasi dengan gigih. Mereka tidak mau mempercayai kata-kata Dr. Davis. Di suatu tempat di Inggris, pasti ada dokter yang bisa menyelamatkan putri mereka. Pasangan itu sangat meyakini hal tersebut dan mulai bertindak. Pertama-tama, mereka menanyakan ke rumah sakit utama di pusat kota London, King's College Hospital, St. Thomas Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children, bahkan menghubungi rumah sakit yang terkenal dengan pengobatan anak. Namun, semua tempat setelah melihat citra MRI memberikan reaksi yang sama. Posisi ini terlalu sulit. Risiko kerusakan saraf terlalu tinggi, operasi tidak disarankan. Merasakan keterbatasan layanan kesehatan NHS, Sarah mengalihkan pandangannya ke rumah sakit swasta. Meskipun biayanya mahal, demi mata putri mereka, mereka siap menggunakan tabungan mereka. Mereka memesan jadwal di bagian bedah saraf London Bridge Hospital. Pasangan itu pergi bersama. Ruang tunggunya didekorasi seperti lobi hotel mewah, sangat berbeda dengan suasana rumah sakit NHS. Hanya untuk biaya konsultasi saja sudah menghabiskan hampir 200 pound sterling, tapi itu semua tidak masalah. Dokter utamanya adalah seorang wanita. Ia memeriksa citra dengan teliti selama sekitar 30 menit untuk menjelaskan, namun kesimpulannya sama. Mohon maaf, saya juga tidak merekomendasikan operasi ini. Untuk mengangkat tumor sekaligus melindungi saraf optik membutuhkan teknik yang sangat tinggi. Sejujurnya,
Saya tidak tahu siapa di Inggris yang bisa melakukannya. Mereka bahkan menanyakan ke rumah sakit di Manchester dan klinik spesialis di Edinburgh, menjelaskan gejala melalui telepon, mengirimkan citra MRI melalui email. Namun, jawaban yang kembali hampir sama semua. Pada pertengahan November, Sarah menyadari bahwa di dalam Inggris tidak ada cara untuk menyelamatkan putrinya. Tidak peduli seberapa hebat dokternya, tidak peduli seberapa banyak uang yang dikeluarkan, di negara ini tidak ada orang yang bisa melakukan operasi untuk putrinya. Ini adalah batas teknis. Malam hari setelah Ellie tertidur, Sarah dan Michael berhadapan di ruang tamu. Jika dibiarkan akan buta, operasi pun berisiko buta. Apakah ini menyuruh kita memilih jalan yang sama? Suara Michael bercampur dengan kemarahan dan keputusasaan. Belum boleh menyerah, jawab Sarah, tapi suaranya tidak memiliki tenaga. Pilihannya terlalu kejam. Jika tidak operasi, dalam 3 bulan penglihatan pasti akan hilang. Jika operasi, peluang 90% buta. Haruskah bertaruh pada peluang 10% itu? Penglihatan Ellie memburuk dari hari ke hari. Pada akhir November, penglihatannya turun lagi menjadi 0,4 di kanan dan 0,3 di kiri. Ia sudah tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Sarah memutuskan agar putrinya izin sekolah. Temannya, Lily, datang ke rumah dengan khawatir menemui Ellie. Ellie, sepi sekali kalau kamu tidak ke sekolah. Mendengar kata-kata Lily, Ellie berusaha tersenyum, tapi di matanya tersembunyi kecemasan. Andai aku bisa cepat kembali. Sarah menatap keduanya dengan hati yang perih. Memasuki malam Desember yang dingin, Sarah sendirian di depan komputer. Ini sudah entah yang keberapa kalinya. Operasi saraf optik tumor otak kasus sukses. Ia menggabungkan berbagai kata kunci untuk mencari informasi medis di seluruh dunia. Kebanyakan adalah halaman web yang sudah pernah dilihat. Namun, malam itu, sebuah artikel menarik perhatiannya. Bedah saraf Indonesia, teknik bedah mikro tingkat tertinggi dunia. Ini adalah artikel yang dimuat di situs web majalah Professional Medis, memperkenalkan teknik dari Perhimpunan Bedah Saraf di Indonesia. Secara khusus menyebutkan, ada seorang dokter yang memiliki tingkat keberhasilan luar biasa dalam pengangkatan tumor di dekat saraf. Jantung Sarah mulai berdetak kencang. Pencarian lebih lanjut membawanya ke sebuah rumah sakit di Indonesia bernama Rumah Sakit Internasional Jakarta. Di sana nama Dr. Aditya Wijaya, Kepala Departemen Bedah Saraf, berulang kali muncul dalam publikasi jurnal, presentasi simposium, dan laporan kasus operasi. Dr. Aditya sebagai ahli utama bedah mikro yang sangat presisi, sepertinya sangat terkenal secara internasional, terutama dalam operasi pengangkatan tumor, dengan mempertahankan saraf optik yang memiliki tingkat keberhasilan di atas 95%. 95%. Angka itu melompat ke mata Sarah. Di Inggris ia diberitahu hanya ada 10% keberhasilan, tapi dokter di Indonesia ini ternyata bisa mencapai 95%. Dengan tangan gemetar, Sarah membuka situs web Rumah Sakit Internasional Jakarta. Di situs tersebut terdapat halaman Pusat Medis Internasional yang menyediakan informasi mengenai penerimaan pasien asing, juga terdapat formulir konsultasi. Mungkin ini bisa menyelamatkan putriku. Sarah merasa melihat secercah cahaya di tengah kegelapan. Keesokan paginya setelah memberitahu Michael, ia juga langsung duduk di depan komputer. Berdua mereka menyelidiki rekam jejak Dr. Aditya, dan semakin mereka mencari, semakin mereka terkejut dengan pencapaian dokter ini. Presentasi internasional yang tak terhitung jumlahnya, testimoni dari pasien dengan kasus sulit dari berbagai negara. Nama Aditya Wijaya di dunia bedah saraf sepertinya adalah sebuah legenda. Indonesia ya, gumam Michael pelan. Sangat jauh, benar-benar jauh. Dari London ke Jakarta, dengan pesawat memakan waktu lebih dari 14 jam. Perbedaan waktu 7 jam. Sebuah negara dengan budaya dan bahasa yang sama sekali berbeda. Namun sekarang, hanya pulau jauh itulah yang memancarkan cahaya harapan. Sarah memantapkan hati. Aku akan bertanya. Sore harinya, Sarah mengirimkan email ke Pusat Medis Internasional Rumah Sakit Internasional Jakarta. Ia menuliskan secara detail usia Ellie, gejala, posisi tumor, hasil pemeriksaan hingga saat ini, diagnosis di Inggris, dan melampirkan citra MRI. Terakhir, ia menambahkan satu kalimat. Tolong selamatkan mata putri saya, mohon bantu kami. Sesaat setelah menekan tombol kirim, Sarah mengembuskan napas panjang. Apakah akan dibalas? Apakah mereka bersedia menerima? Kecemasan dan harapan bercampur aduk, tapi setidaknya ini jauh lebih baik daripada tidak melakukan apapun dan berputus asa.
Melalui tindakan ini, Sarah untuk pertama kalinya merasakan harapan. 2 hari kemudian, balasan datang. Pengirimnya adalah seorang spesialis pusat medis internasional bernama Ibu Siti. Dalam suratnya tertulis bahwa mereka telah meninjau rekam medis Ellie. Dr. Aditya juga telah mengonfirmasi citra tersebut dan menyatakan bersedia menerima pasien. Sarah hampir tidak percaya pada matanya. Benar-benar bersedia menerima. Dalam email tersebut juga tercantum prosedur selanjutnya yang diperlukan serta estimasi biaya pengobatan. Biaya pengobatan. Saat melihat nominal tersebut, perasaan senang Sarah seketika ditarik kembali ke kenyataan, 6 miliar rupiah. Karena pasien asing tidak tercover asuransi kesehatan Indonesia, maka harus membayar biaya penuh secara mandiri. Total tabungan Sarah dan Michael, jika digabungkan hanya sekitar 400 juta rupiah, sekitar 20.000 pound sterling. Awalnya mengira telah melihat cahaya harapan. Kini ada tembok raksasa bernama uang yang menghalangi di depan mereka. Angka 6 miliar rupiah ini benar-benar menghancurkan harapan keluarga Thompson. Michael berkali-kali menekan kalkulator, namun hasilnya tidak berubah. Tabungan pasangan itu, sisa pinjaman rumah, uang yang bisa dipinjam dari kerabat, semuanya jika dijumlahkan maksimal hanya bisa terkumpul 1 miliar rupiah. Sisanya 5 miliar lagi bagaimana caranya? Mereka pergi ke bank untuk berkonsultasi mengenai pinjaman, namun hampir tidak ada aset yang bisa dijadikan jaminan. Rumah mereka masih dalam cicilan, mobil mereka juga mobil bekas yang sudah tua. Michael bekerja di perusahaan konstruksi menengah dengan penghasilan stabil, namun tidak bisa dibilang tinggi. Petugas pinjaman menggelengkan kepala dengan penuh maaf. Saya sangat memahami situasi Anda, tapi jumlah ini terlalu sulit bagi kami. Dalam perjalanan pulang di mobil, Michael menggenggam erat kemudi. Untuk apa sebenarnya aku bekerja selama ini? Penyesalan dan ketidakberdayaan menyesakkan dadanya. Cara menyelamatkan putri mereka ada di depan mata, tapi tidak bisa diraih. Hanya jika ada uang, Ellie bisa selamat. Dokter di Indonesia bisa menyelamatkan mata putrinya, tapi hanya karena tidak bisa mengumpulkan 5 miliar lagi. Sarah malam-malam sendirian di dapur membolak-balik buku catatan keuangan. Bahkan jika pengeluaran bulanan dipotong semaksimal mungkin, uang yang bisa ditabung sangat sedikit. Dalam sisa waktu 3 bulan, mustahil mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Ia juga sempat berpikir untuk bicara dengan orang tuanya, tapi orang tua Sarah hidup hanya dengan uang pensiun dan tidak memiliki sisa. Ayah Michael sudah meninggal, ibunya juga tinggal di panti jompo. Ingin meminjam pada teman, tapi tidak banyak teman yang bisa meminjamkan uang miliaran. Pilihan mereka hampir tidak tersisa. 10 Desember. Malam hari setelah Ellie tertidur, Sarah dan Michael berdiskusi. Bagaimana kalau penggalangan dana publik, crowdfunding? Usul Michael, yaitu metode mengumpulkan dana melalui internet. Michael mendengar dari rekannya banyak orang menggunakan cara ini untuk biaya medis. Tapi apa bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Sarah setengah ragu. Orang asing mana yang mau menyumbangkan uang dalam jumlah besar? Terlebih sasarannya adalah anak dari luar negeri, siapa yang mau mendukung orang Inggris pergi ke Indonesia untuk berobat? Layak dicoba, suara Michael mengandung harapan tipis. Lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Sarah mengangguk. Memang benar, hanya menunggu tidak akan mengubah apapun. Meskipun hanya ada secercah kemungkinan, mereka harus mencobanya. Keesokan harinya, Sarah mendaftar di situs web crowdfunding. Membangun halaman proyek membutuhkan berbagai informasi, judul, penjelasan, target dana, tenggat waktu, dan yang terpenting adalah kisah yang bisa menggerakkan hati orang. Sarah memilih foto Ellie. Satu foto saat ia tersenyum menunjukkan giginya yang tanggal, diambil musim panas lalu sebelum jatuh sakit. Rambut pirangnya bersinar di bawah sinar matahari, mata birunya penuh semangat hidup, ingin melindungi senyuman ini. Dengan pemikiran itu, Sarah mulai menulis penjelasan. Ellie, 8 tahun, ditemukan tumor otak. Di Inggris diberitahu tidak bisa operasi. Satu-satunya harapan adalah dokter di Indonesia, tapi biaya pengobatan tidak terjangkau. Ia menimbang kata demi kata, menuliskan kalimat demi kalimat. Tidak boleh terlalu emosional, tapi hanya memaparkan fakta datar juga tidak akan bisa menggerakkan hati orang. Sarah menulis ulang berkali-kali. Target dananya adalah 6 miliar rupiah, dikonversi ke pound sterling sekitar 300.000 pound. Ini adalah angka astronomis. Benarkah bisa terkumpul? Tapi Sarah tetap memasukkan angka tersebut. Tenggat waktunya adalah 2 bulan. Jika lebih lama, tidak akan keburu untuk operasi Ellie. Jika terlalu pendek, dana tidak akan terkumpul.
Ini adalah pengaturan yang sangat mepet. Menghabiskan 3 hari membangun halaman tersebut, berulang kali merevisi tulisan, memilih ulang foto, merapikan informasi. Michael setelah pulang kerja juga ikut memeriksa halaman itu. Begini seharusnya sudah bisa, kata Michael. Perasaan Ellie pasti bisa tersampaikan. 15 Desember, halaman tersebut dipublikasikan. Sarah membagikannya di akun media sosial pribadinya, juga mengirim pesan ke teman-temannya memohon untuk dibagikan kembali. Michael juga memberitahu rekan kerjanya mencari bantuan. Donasi pertama masuk 2 jam setelah publikasi. Itu dari mantan rekan kerja Sarah yang menyumbang 50 pound sterling, disertai pesan, berdoa untuk Ellie. Meskipun sedikit, semoga bisa membantu. Mata Sarah berkaca-kaca. Meskipun bukan orang asing melainkan orang yang dikenal, ia tetap merasa senang ada yang peduli pada putrinya. Hari itu sekitar 10 orang menyumbang. Nominalnya mulai dari 20 pound hingga 100 pound. Tapi setiap sumbangan disertai pesan hangat. Semangatlah. Dukung Ellie, semoga bisa sembuh. Kata-kata ini menguatkan hati Sarah. Malam hari ia dan Michael menjumlahkan donasi hari pertama. Sekitar 800 pound terkumpul. Masih sangat jauh, tapi setidaknya sudah dimulai, kata Michael. Sarah mengangguk. Meskipun jarak ke target masih sangat jauh, tapi ini bukan nol. Setidaknya roda sudah mulai berputar. Mulai hari kedua, Sarah memanfaatkan jaringan pertemanannya semaksimal mungkin. Teman masa sekolah, tetangga, semua orang yang terpikirkan ia hubungi untuk memohon membagikan halaman tersebut. Ia juga menghubungi kantor berita lokal. Meskipun hanya surat kabar kecil daerah, mereka suka memuat kisah yang menyentuh sisi kemanusiaan. Reporter menyatakan tertarik dan memutuskan datang untuk mewawancara. Reporter mewawancarai Sarah dan Ellie serta mengambil foto. Demi melindungi mata putri Anda harus ke Indonesia? Menghadapi pertanyaan reporter, Sarah menjawab, harus pergi, karena hanya di sanalah ada harapan. Artikel tersebut dimuat 3 hari kemudian dengan judul, Selamatkan Mata Gadis 8 Tahun, Perjuangan Sang Ibu. Memperkenalkan kisah Ellie dan melampirkan tautan halaman crowdfunding. Hari itu jumlah donasi meningkat drastis. Dukungan dari warga setempat berdatangan, juga ada nama-nama yang tidak dikenal Sarah. Orang-orang yang tersentuh setelah membaca berita tersebut. Dalam 1 minggu, total dana melampaui 3.000 pound sterling. Berkat pemberitaan koran lokal, kisah Ellie mulai menjadi pembicaraan di pinggiran London. Wali kelas sekolah Ellie juga menceritakan hal ini di kelas. Teman-teman sekelasnya berpikir, apa yang bisa mereka lakukan dan memutuskan untuk mengadakan kegiatan penggalangan dana di sekolah. Saat jam istirahat mereka menjual kue buatan sendiri atau barang mainan yang tidak terpakai untuk bazar. Ini adalah aksi dari kekuatan anak-anak. Lily lebih bersemangat dari siapapun. Aku ingin membantu Ellie. Kita juga bisa melakukan sesuatu. Ia meyakinkan teman-temannya untuk membuka kedai limun di taman dekat rumah saat akhir pekan. Meskipun Desember yang dingin, mereka menjual koklat panas sambil menceritakan tentang Ellie. Sahabatku sakit, matanya mungkin tidak bisa melihat lagi. Harus pergi ke Indonesia untuk operasi, tapi uangnya kurang. Sosok gigih Lily menggerakkan hati banyak orang dewasa. Dalam 1 minggu kegiatan, anak-anak berhasil mengumpulkan lebih dari 500 pound sterling. Saat menerima laporan itu, air mata Sarah tidak berhenti mengalir. Anak-anak sekecil ini, stasiun televisi lokal juga tertarik dengan kisah ini. Berita sore daerah menayangkan kisah Ellie. Wawancara Sarah dan Ellie, kegiatan penggalangan dana di sekolah, situasi crowdfunding. Meskipun hanya segmen 5 menit, responnya sangat besar. Setelah tayang, donasi melonjak tajam. Pesan dari orang asing juga semakin banyak. Tolong lindungi senyum putri Anda, meskipun tidak banyak. Terimalah dukungan saya, berdoa semoga lekas sembuh. Di antaranya juga ada orang yang pernah mengalami penyakit berat meninggalkan komentar. Saya juga pernah menderita penyakit berat saat muda. Kebaikan orang-oranglah yang menguatkan saya saat itu. Sekarang saya ingin membalasnya. Kata-kata ini menguatkan hati Sarah dan Michael. Hingga akhir Desember, total dana melampaui 15.000 pound sterling. Namun di tengah kegembiraan, mereka juga merasa cemas. Belum sampai 5% dari target. Dalam 2 bulan sisa, mereka harus mengumpulkan sisa 285.000 pound lagi. Setelah tahun baru, memasuki Januari, berita nasional BBC melaporkan kasus ini. Dengan judul Mencari Harapan ke Indonesia untuk Kondisi yang Tidak Bisa Diobati di Inggris, mereka memperkenalkan kisah Ellie ke seluruh negeri. Waktu tayangnya adalah jam tayang utama pukul 7 malam.
Dalam wawancara yang direkam di ruang tamu keluarga Thompson, Ellie menceritakan tentang penyakitnya. Sangat takut jika mataku tidak bisa melihat. Tapi Mama bilang, dokter di Indonesia bisa menyelamatkanku. Kata-kata jujur dari gadis 8 tahun ini menggerakkan hati banyak penonton. Sarah juga mencurahkan perasaan sesungguhnya di depan kamera. Saya hanya ingin melindungi mata putri saya, itu saja. Saya tidak bermaksud mengatakan sistem medis Inggris buruk, hanya saja diberitahu secara teknis tidak bisa dilakukan. Namun di Indonesia ada dokter yang bisa melakukannya. Saya ingin bertaruh pada dokter itu. Setelah tayang, situs web crowdfunding sempat lumpuh karena trafik yang terlalu padat. Keesokan harinya saja donasi mencapai lebih dari 50.000 pound sterling, total dana mencapai 80.000 pound. Namun, situasi mulai berubah. Kecepatan donasi mulai melambat. Awalnya setiap hari bertambah ribuan pound, kemudian menjadi ratusan, lalu puluhan pound. Memasuki pertengahan Januari, setiap hari hanya ada sedikit pound masuk. Perhatian orang-orang mulai memudar. Setelah diberitakan memang akan menarik perhatian, namun seiring berjalannya waktu akan terlupakan. Itulah kenyataannya. Sarah setiap hari berkali-kali memastikan halaman crowdfunding, berdoa agar angkanya bertambah, menatap layar, namun penambahannya semakin lambat. Akhir Januari, total dana tertahan di angka 100.000 pound sterling, dikonversi ke rupiah sekitar 2 miliar, belum sampai sepertiga dari target. Sisa 1 bulan lagi masih butuh 4 miliar rupiah, namun secara realistis sudah tidak ada harapan lagi untuk mencapainya. Michael setiap malam menekan kalkulator. Meminjam uang lagi, menjual mobil, menjaminkan rumah sewa pun tidak bisa. Menghitung semua kemungkinan. Bagaimanapun dihitung batasnya hanya bisa mengumpulkan beberapa miliar lagi. Hanya segini yang bisa kita siapkan, kata Michael kepada Sarah di dapur larut malam. Masih kurang sangat banyak. Sarah mengangguk dalam diam. Ia mengirim email ke Ibu Siti di Rumah Sakit Internasional Jakarta, menjelaskan situasinya. Hanya bisa menyiapkan sebagian dana. Apakah pengobatan tetap bisa dilakukan? Apakah bisa dicicil? Balasan Ibu Siti sangat sopan namun tegas. Mohon maaf, untuk pasien asing prinsipnya harus membayar penuh di muka. Kami tidak bisa memproses pembayaran cicilan. Kalimat ini menghancurkan harapan terakhir mereka. Memasuki Februari, penglihatan Ellie semakin memburuk. Membaca buku dan melukis hampir tidak bisa dilakukan lagi. Dr. Davis kembali menghubungi. Sudah hampir waktunya membuat keputusan. Jika dibiarkan seperti ini, akhir bulan depan penglihatan akan hilang sepenuhnya. Jika ingin operasi di Inggris, silakan pesan bulan ini. Risiko kerusakan saraf 90%. Pilihan ini perlahan menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Sarah dan Michael setiap malam berdiskusi, apakah harus menyerah pada harapan ke Indonesia dan operasi di Inggris saja, atau terus berusaha menggalang dana hingga saat terakhir. Namun waktu terus berlalu tanpa ampun. Ellie merasakan situasi yang tidak beres dari raut wajah orang tuanya. Mama, apakah aku tidak bisa ke Indonesia? Suatu hari Ellie bertanya dengan suara kecil. Sarah tidak bisa menjawab, hanya bisa memeluk putrinya. 14 Februari, malam hari di London turun hujan es yang dingin. Michael lembur dan baru meninggalkan kantor lewat pukul 10 malam. Seharusnya pukul 7 sudah bisa pulang, namun ada masalah di proyek lapangan. Dengan langkah lelah menuju tempat parkir, ponselnya berbunyi. Itu Sarah. Sekarang di mana? Baru keluar kantor. Kira-kira 30 menit sampai rumah. Hati-hati di jalan, hujannya sangat deras. Aku tahu, segera pulang. Menutup telepon, Michael masuk ke dalam mobil. Air hujan memukul kaca depan dengan keras. Pandangan sangat buruk. Meskipun penghapus kaca sudah dinyalakan paling cepat, tetap tidak terlihat jelas ke depan. Michael mengemudi dengan sangat hati-hati. Perjalanan yang biasanya 20 menit sepertinya malam ini akan memakan waktu lebih lama. Tidak perlu terburu-buru. Sarah dan Ellie menunggu kepulangannya dengan selamat, itu yang terpenting. Masuk ke jalan utama, volume lalu lintas sedikit namun pada jalur 2 arah hanya ada beberapa kendaraan. Cahaya lampu jalan terpantul di permukaan jalan yang basah. Lampu lalu lintas berubah hijau, Michael memasuki persimpangan. Pada saat itulah, sebuah truk dari sisi kanan melaju dengan kencang. Truk yang melanggar lampu merah itu menabrak sisi mobil Michael. Benturan yang sangat keras, suara logam yang terpuntir, suara kaca pecah. Mobil Michael terguling dan menabrak tiang listrik di pinggir jalan. Kursi pengemudi hancur total. Kesadaran Michael terputus pada saat itu juga. Kendaraan yang lewat berhenti, pengemudinya berlari mendekat.
Ada orang di dalam? Apa Anda baik-baik saja? Meskipun berteriak, tidak ada jawaban. Pria itu dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel memanggil ambulans. Ada kecelakaan di persimpangan jalan utama. Mobil terbalik. Pengemudi terjepit di dalam. Tolong cepat datang. 5 menit kemudian ambulans dan polisi tiba. Tim penyelamat mendekati kendaraan untuk memastikan kondisi di dalam, namun raut wajah mereka seketika muram. Michael sudah tidak bernapas. Menutup tempat kejadian, polisi mulai melakukan penyelidikan. Sopir truk yang hanya luka ringan turun dari kendaraan dalam keadaan linglung. Hasil tes alkohol menunjukkan kadar yang melampaui batas. Penyebab kecelakaan sudah jelas. Truk yang dikemudikan dalam keadaan mabuk melanggar lampu merah dan menabrak mobil Michael. Polisi mengeluarkan SIM dari dompet Michael untuk memastikan alamat dan nomor darurat. Pukul 10.30 malam, telepon di rumah Thompson berbunyi. Sarah mengira itu Michael yang menelepon, namun yang terdengar adalah suara pria asing. Halo, apakah ini rumah Tuan Thompson? Apakah ini keluarga dari Michael Thompson? Jantung Sarah berdetak kencang karena firasat buruk. Iya benar, saya istrinya Sarah. Di sini dari kepolisian, Tuan Michael mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalimat ini membuat Sarah menarik napas tertahan. Kecelakaan? Suami saya baik-baik saja kan? Ada keheningan sejenak di seberang telepon. Mohon maaf, detailnya silakan datang ke rumah sakit untuk bicara. Bisa Anda segera datang ke unit gawat darurat Rumah Sakit St. Thomas sekarang? Saya akan segera ke sana. Sarah menutup telepon. Dengan tangan gemetar menyambar mantelnya. Ellie sedang tidur di kamarnya di lantai 2. Tidak boleh membangunkannya. Ia menelepon tetangga, Nyonya Johnson, menjelaskan situasinya dan menitipkan putrinya. Ia memanggil taksi menuju rumah sakit. Di dalam taksi, Sarah terus berdoa. Tolong, pasti harus selamat, jangan luka parah. Namun di lubuk hatinya terdalam, ia merasakan kemungkinan terburuk dari nada bicara polisi. Sesampainya di rumah sakit, Sarah berlari ke meja pendaftaran. Di mana Michael Thompson? Perawat menuntun Sarah ke ruangan lain. Di sana sudah menunggu polisi dan seorang dokter berjubah putih. Dokter melihat wajah Sarah dan menarik napas dalam-dalam. Nyonya Thompson, silakan duduk. Hanya dari kalimat itu, Sarah mengerti segalanya. Tidak mungkin. Suara Sarah parau. Dokter menyatakan dengan tenang, Tuan Thompson mengalami benturan yang terlalu keras dan meninggal di tempat. Saat tim medis tiba, kondisinya sudah henti jantung. Meskipun telah diupayakan tindakan darurat, nyawanya tidak tertolong. Kata meninggal terus bergema di otak Sarah. Suami yang baru 30 menit lalu bicara di telepon sudah tidak ada lagi di dunia ini. Anda bohong kan? Sarah bergumam sendiri. Mohon tabah, suara dokter terdengar sangat jauh. Polisi menjelaskan kronologi kecelakaan, namun Sarah tidak bisa mendengar apapun. Mabuk, terobos lampu merah, tidak luka. Kata-kata itu tidak ada artinya. Apakah Anda ingin melihat suami Anda? Menghadapi pertanyaan dokter, Sarah mengangguk. Ia dibawa ke ruang jenazah. Jenazah yang ditutupi kain putih terbaring di atas brangkar. Dokter perlahan membuka kain tersebut. Yang terbaring di sana memang benar Michael. Matanya terpejam dengan ekspresi tenang seolah sedang tidur, namun tubuh itu sudah tidak bergerak. Tidak ada kehangatan, tidak ada napas. Sarah menggenggam tangan suaminya. Dingin. Michael. Sarah memanggil nama suaminya, namun tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada lagi jawaban. Sarah seolah runtuh, berlutut di lantai. Jeritan tanpa suara keluar dari dalam tenggorokannya. Kenapa? Kenapa harus begini? Padahal penyakit putri mereka saja sudah sulit ditanggung, sekarang ia harus kehilangan suaminya juga? Seberapa jauh Tuhan ingin menguji mereka? Di udara dingin ruang jenazah, Sarah menangis sendirian. Keesokan paginya ia harus memberitahu Ellie. Sarah masuk ke kamar putrinya, duduk di tepi ranjang. Ellie belum tahu tentang kecelakaan ayahnya. Ellie, bangun sayang. Ellie perlahan membuka matanya. Mama, ada apa? Sarah memeluk putrinya. Ellie, dengarkan Mama. Papa mengalami kecelakaan. Tubuh Ellie menegang. Papa di mana? Di rumah sakit. Sarah tidak tahu harus bagaimana menyusun kata-kata, bagaimana memberitahu kematian ayahnya kepada gadis 8 tahun. Papa pergi ke surga. Ellie sepertinya tidak mengerti maksud kalimat itu sesaat. Lalu ketika ia perlahan paham artinya, air mata mengalir dari mata Ellie. Papa sudah tidak ada. Sarah hanya bisa mengangguk. Ellie memeluk ibunya dan menangis kencang. Tidak mau, Papa jangan pergi. Papa? Ibu dan anak itu berpelukan di ranjang, keduanya menangis tiada henti. Rasanya dunia seolah sudah kiamat.
3 hari kemudian pemakaman Michael dilaksanakan. Di gereja kecil berkumpul kerabat, teman, dan rekan kerja. Di atas altar diletakkan foto Michael yang sedang tersenyum. Sarah dan Ellie duduk di barisan paling depan. Ellie mengenakan gaun hitam, bersandar di samping ibunya. Air matanya sepertinya sudah habis, ia tidak lagi menangis, hanya menatap ke depan dengan pandangan kosong. Pendeta membacakan Alkitab, menceritakan tentang hidup Michael. 38 tahun kehidupan yang singkat, namun ia sangat mencintai keluarganya, bekerja dengan jujur, dan dicintai banyak orang. Pemberi sambutan adalah atasan Michael. Michael adalah pria yang tekun dan memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Tidak peduli sesulit apapun pekerjaannya, ia tidak pernah menyerah dan menyelesaikannya sampai akhir. Dan yang terpenting, ia sangat mencintai keluarganya. Saat membicarakan putrinya Ellie, wajahnya terlihat sangat bahagia. Mendengar kata-kata itu, air mata Sarah kembali jatuh. Michael memang sangat mencintai keluarga. Demi Ellie ia berusaha keras mencari uang, demi masa depan putrinya ia memikirkan segala cara. Namun keinginannya belum terwujud, ia sudah meninggalkan dunia ini. Pemakaman selesai, peti jenazah dibawa ke mobil jenazah. Sarah dan Ellie memberikan ucapan perpisahan terakhir. "Papa, terima kasih," bisik Ellie kecil. "Aku tidak akan melupakan Papa." Peti itu perlahan dimasukkan ke dalam mobil. Di rumah tanpa suami, di ruang tamu ada sofa tempat Michael biasa duduk, di dapur ada mug yang biasa ia gunakan. Segalanya seolah menceritakan ketidakhadirannya. Ellie mengurung diri di kamar tidak mau keluar. Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Kesedihan kehilangan suami, penyakit putri, dana yang tidak terkumpul, semuanya menekan berat di bahu Sarah. Sudah sampai batasnya, aku ingin menyerah pada semuanya, pikirnya. Namun masih ada Ellie. Putrinya masih hidup, putrinya masih punya masa depan. Melindungi masa depan itu adalah tanggung jawabnya sebagai ibu. Sarah menarik napas dalam. Belum boleh tumbang. Beberapa hari kemudian, Sarah menerima panggilan dari perusahaan asuransi. Katanya mengenai asuransi jiwa yang diikuti Michael. Petugas asuransi ingin berkunjung, Sarah menyetujui dan berjanji bertemu sore hari di rumah. Turut berduka cita yang mendalam, Nyonya, petugas itu membungkuk dalam. "Saya datang untuk asuransi jiwa Tuan Michael." Sarah mempersilakannya duduk di sofa ruang tamu. Sejujurnya, Sarah sama sekali tidak terpikir tentang asuransi jiwa. Meskipun tahu Michael memiliki beberapa asuransi, ia tidak tahu detail isinya. Petugas mengeluarkan dokumen. "Tuan Michael 5 tahun lalu mengikuti asuransi jiwa berjangka dari perusahaan kami. Nilai pertanggungannya adalah 15 miliar rupiah, setara dengan 30 juta NTD. 15 miliar? Mendengar angka itu jantung Sarah berdetak kencang. Iya, dalam kasus kematian akibat kecelakaan, jumlah ini akan dibayarkan penuh. Sarah menatap dokumen itu. Nama Michael, kontrak, jumlah asuransi, semuanya tertulis di sana. 15 miliar rupiah. Jika ditambah dengan uang dari crowdfunding, jumlah ini jauh melampaui 6 miliar yang dibutuhkan. Bisa melakukan operasi Ellie, bisa pergi ke Indonesia, bisa menyelamatkan putri mereka. Michael! Sarah menangis memanggil nama suaminya. Petugas asuransi melanjutkan dengan pelan, "Tuan Michael, setiap bulannya tidak pernah telat membayar premi. Penerima manfaatnya adalah Nyonya Sarah dan Nona Ellie." Air mata Sarah tumpah. Suaminya sudah tahu. Untuk berjaga-jaga ia harus meninggalkan cara untuk melindungi keluarganya. Agar jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya tetap bisa bertahan hidup, karena itulah ia ikut asuransi. "Anda tahu asuransi jiwa sering disebut apa?" Petugas itu bertanya lirih. "Disebut sebagai surat cinta terakhir, last love letter." Surat cinta terakhir. Kalimat ini membuat Sarah tidak bisa berhenti menangis. Inilah benar-benar surat cinta terakhir yang ditinggalkan Michael. Saat hidup ia berjuang ingin mencari uang untuk putrinya namun belum tercapai. Namun setelah ia meninggal keinginan itu terwujud. Sungguh ironis, menukar nyawa suami dengan nyawa putrinya. Haruskah senang atau sedih? Sarah tidak tahu. Ia hanya bisa merasakan dalamnya cinta Michael. Prosedurnya memakan waktu sekitar 2 minggu. Apakah tidak apa-apa? Sarah mengangguk. "Terima kasih." Setelah petugas pergi, Sarah duduk sendirian di ruang tamu. Di rak terletak foto Michael dengan senyum hangatnya menatap ke sini. "Kamu melindungi keluarga sampai akhir ya," kata Sarah pada foto itu. "Kamulah yang menyelamatkan Ellie." Air mata tidak berhenti. Kesedihan, rasa terima kasih, dan cinta, semuanya bercampur menjadi satu. Ellie turun tangga. "Mama, siapa yang datang tadi?" "Petugas dari perusahaan asuransi." Sarah memanggil Ellie mendekat. "Ellie, dengarkan Mama." Papa
Papa sudah menyiapkan asuransi untuk kita. Ellie sepertinya belum terlalu mengerti arti asuransi. Lalu, dengan uang itu, kamu bisa pergi ke Indonesia, bisa menjalani operasi. Mata Ellie membesar. Benarkah? Benar. Papalah yang pada akhirnya menyelamatkanmu. Papa. Ellie berbisik kecil. Ia membelai foto ayahnya. Terima kasih, Papa. Melihat sosok itu, Sarah kembali merasakan keagungan cinta suaminya. Michael meskipun sudah tidak ada, tetap ingin melindungi keluarganya. Untuk itu ia terus membayar premi setiap bulan, dan itu sekarang menyelamatkan nyawa putrinya. 2 minggu kemudian, uang asuransi cair. Sarah segera mengirim email ke Ibu Siti di Rumah Sakit Internasional Jakarta, memberitahu bahwa dana pengobatan sudah siap dan ingin segera berangkat ke Indonesia. Meskipun kehilangan suami, ia ingin menggunakan uang yang ditinggalkan suami untuk menyelamatkan putrinya. Balasan Ibu Siti datang keesokan harinya, turut berduka cita atas suami Anda. Cinta suami Anda yang menyelamatkan Ellie. Kami akan segera menyiapkan penerimaan. Pengaturan bisa selesai dalam minggu depan. Kata-kata hangat ini membuat Sarah bersyukur. Ia mulai bersiap berangkat. Paspor sudah siap, memesan tiket pesawat, menyiapkan segala kebutuhan. Mengepak barang, rekam medis Ellie, obat-obatan, baju ganti, paspor dan foto Michael kecil yang diletakkan Sarah dalam koper. Papa juga ikut ke Indonesia ya, kata Ellie. Iya, Papa juga ikut. 1 Maret, hari keberangkatan tiba. Pagi-pagi sekali tetangga, Nyonya Johnson, datang mengantar. Pasti harus kembali dengan sehat ya. Nyonya Johnson memeluk Ellie. Iya, aku akan semangat. Taksi menuju bandara tiba. Sarah dan Ellie menenteng koper kecil keluar dari rumah. Menoleh melihat rumah mereka sendiri, rumah tempat tinggal bersama Michael, tempat menghabiskan hari-hari bahagia. Kami akan kembali, kata Sarah pelan pada rumahnya. Sampai di bandara, melakukan proses check-in, melewati gerbang keamanan. Pengumuman boarding dimulai. Sarah menggenggam tangan Ellie dan berdiri. Berdoa semoga perjalanan ini penuh harapan. Semoga cinta terakhir suaminya bisa menerangi masa depan putrinya. Keduanya berjalan menuju pesawat. Setelah penerbangan selama 14 jam, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ellie terlihat sangat lelah bersandar di lengan Sarah. Penerbangan jarak jauh sangat membebani fisik anak usia 8 tahun. Sudah sampai, Ellie, kata Sarah lembut. Ellie menatap keluar jendela. Indonesia, negara yang baru pertama kali ia datangi. Dokter yang akan menyelamatkannya ada di sini. Melewati pemeriksaan imigrasi, mengambil bagasi, dan keluar ke aula kedatangan. Seorang wanita sudah menunggu di sana. Apakah ini Nyonya Thompson? Iya benar, saya Sarah. Saya Siti, yang bekerja di Pusat Medis Internasional Rumah Sakit Internasional Jakarta. Yang sebelumnya berkomunikasi melalui email adalah saya. Ibu Siti membungkuk sopan. Selamat datang di Indonesia. Perjalanan panjang pasti melelahkan. Ini pasti Ellie ya? Ibu Siti berjongkok menyamai tinggi mata Ellie. Senang bertemu denganmu Ellie. Lelah ya? Ellie mengangguk malu-malu. Ibu Siti menuntun keduanya keluar bandara menuju mobil. Menuju rumah sakit sekitar 1 jam perjalanan. Jika butuh sesuatu di jalan, tolong katakan saja. Mobil masuk ke jalan tol. Apakah ini pertama kalinya ke Indonesia? Tanya Ibu Siti. Iya. Tidak menyangka akan datang dalam bentuk seperti ini. Sangat disayangkan mendengar berita tentang suami Anda. Suara Ibu Siti penuh dengan empati yang tulus. Namun cinta suami Anda yang akan menyelamatkan Ellie, kami juga akan membantu sepenuhnya. Kalimat ini memberikan sedikit ketenangan bagi Sarah. 1 jam kemudian mobil tiba di Rumah Sakit Internasional Jakarta. Bangunan putih modern berdiri tegak di bawah langit biru, di sekitarnya ditanami pohon-pohon yang memberikan suasana tenang. Setelah turun di pintu depan, Ellie menggenggam erat tangan Sarah. Mama, aku tegang. Tidak apa-apa, dokter di sini akan menyelamatkanmu. Ibu Siti mengurus prosedur di meja pendaftaran dan membawa mereka menuju poli bedah saraf. Lorong sangat tenang, perawat-perawat sibuk berlalu lalang. Setiap kali berpapasan mereka sedikit mengangguk sopan. Di depan ruang periksa, Ibu Siti menghentikan langkah. Dokter Aditya sudah menunggu, sudah siap? Sarah menarik napas dalam, lalu mengangguk. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara tenang dari dalam, silakan masuk. Memasuki ruangan, seorang dokter pria berjubah putih berdiri. Berusia sekitar 50, menyapa dengan sangat sopan. Senang bertemu dengan Anda. Saya Aditya Wijaya. Sarah terkesima dengan aura yang dipancarkan dokter ini. Lembut namun memiliki kepercayaan diri yang teguh. Orang ini mungkin benar-benar bisa menyelamatkan putrinya. Ini Ellie ya?
Dr. Aditya berkata lembut pada Ellie. Selamat datang, jauh-jauh datang pasti sangat lelah. Ellie mengangguk tegang. Pemeriksaan dimulai. Dr. Aditya mengonfirmasi gerakan bola mata Ellie dan melakukan tes penglihatan sederhana. Citra MRI yang dikirim dari Inggris sudah saya periksa semua, kata Dr. Aditya menunjuk layar komputer. Memang posisi yang sangat sulit, tapi kami memiliki pengalaman dalam operasi semacam ini. Secercah harapan muncul dalam hati Sarah. Mulai besok kita lakukan pemeriksaan detail. Kami akan menggunakan peralatan terbaru untuk mengukur posisi dan ukuran tumor secara akurat guna menyusun rencana operasi terbaik. Selesai konsultasi keluar ruangan, Sarah mengembuskan napas panjang. Kata-kata Dr. Aditya sangat berbobot. Dokter ini layak dipercaya. Ibu Siti mengantar keduanya ke hotel dekat rumah sakit. Jika ada kesulitan hubungi saya kapan saja, Ibu Siti menyerahkan kartu nama. Saya bersiaga 24 jam. Malam itu di kamar hotel, Sarah meletakkan foto Michael di atas meja. Michael, kami sudah sampai di Indonesia dengan selamat. Sudah bertemu Dr. Aditya, dokter yang hebat. Besok mulai pemeriksaan, Papa harus lihat ya. Keduanya tidur dengan tenang untuk menyambut ujian esok hari. Keesokan paginya pemeriksaan dimulai. Di ruang pemeriksaan Rumah Sakit Internasional Jakarta, Ellie duduk di antara berbagai peralatan medis. MRI terbaru, CT scan, dan pemeriksaan PET scan dilakukan berturut-turut. Pemeriksaan presisi yang belum pernah dilakukan di Inggris. Perawat yang bertugas, perawat Maya, selalu mendampingi Ellie. Tidak apa-apa kok Ellie, tidak sakit, kata Maya lembut sambil memegang tangan Ellie. Kehadirannya meredakan ketakutan Ellie. Setelah 3 hari pemeriksaan, data detail terkumpul. Dr. Aditya memanggil Sarah ke ruang periksa pada sore hari ketiga. Nyonya Thompson, mari saya jelaskan hasil pemeriksaannya. Raut wajah Dr. Aditya lebih serius dari sebelumnya. Sarah merasakan firasat buruk. Kondisi tumornya lebih rumit dari yang diperkirakan, kata Dr. Aditya sambil menunjuk citra. Tumor sudah masuk jauh ke dalam saraf. Sepertinya kondisinya memburuk dibanding saat citra diambil di Inggris. Sarah tersentak. Apakah tidak bisa dioperasi lagi? Bisa dioperasi. Dr. Aditya menatap mata Sarah dengan serius. Tapi saya harus jujur. Dalam kondisi seperti ini tingkat keberhasilannya adalah 60%. 60%. Meskipun jauh lebih tinggi dari 10% di Inggris, tapi tetap ada 40% kemungkinan gagal. Jika gagal, apa yang akan terjadi? Suara Sarah bergetar. Kerusakan saraf optik, kebutaan, Dr. Aditya menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Namun jika tidak dioperasi, pasti akan buta. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan tumor, sebulan lagi sudah tidak akan tertahan. Sarah terpaksa memilih, bertaruh pada peluang 60% itu atau menerima kebutaan yang pasti. Saya menyarankan operasi, lanjut Dr. Aditya. Angka 60% ini sama sekali tidak rendah. Saya sudah melakukan lebih dari 50 operasi serupa, di mana lebih dari 30 kasus berhasil menyelamatkan penglihatan sepenuhnya. Kalimat ini membuat Sarah melihat harapan. Saya percaya pada dokter, Sarah menjawab mantap. Tolong lakukan operasi pada putri saya. Dr. Aditya mengangguk pelan. Baiklah, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Operasi dijadwalkan 3 hari lagi. Sebagai masa persiapan, perlu menyesuaikan kondisi fisik Ellie dan melakukan pemeriksaan akhir. Selama 3 hari itu, Sarah dan Ellie bolak-balik antara hotel dan rumah sakit. Perawat Maya setiap hari datang melihat kondisi Ellie. Ellie takut? Tanya Maya lembut. Ellie mengangguk jujur. Iya, sedikit. Tidak apa-apa, Dr. Aditya itu benar-benar hebat loh. Sudah menyelamatkan banyak anak-anak, kata Maya menguatkan hati Ellie. Malam sebelum operasi, Ellie berbaring di ranjang rumah sakit. Besok pagi ia akan masuk ruang operasi. Sebuah operasi besar yang akan memakan waktu lebih dari 12 jam. Mama, apakah aku akan baik-baik saja? Tanya Ellie cemas. Sarah duduk di tepi ranjang menggenggam tangan putrinya. Pasti baik-baik saja. Dr. Aditya pasti akan melindungimu. Ellie meraba foto ayahnya yang diletakkan di samping jendela. Meski tidak terlalu jelas, ia tahu di sana ada senyum ayahnya. Papa juga akan menjagaku, kan? Tentu, Papa selalu bersamamu. Sarah memeluk putrinya. Besok saat bangun segalanya sudah selesai, lalu matamu pasti akan melihat lebih jelas. Ellie mengangguk kecil. Aku akan semangat. Malam itu Sarah tidak bisa memejamkan mata. Meskipun berbaring, jantungnya berdetak kencang hingga tidak bisa tidur. Besok nasib putrinya akan ditentukan. Angka keberhasilan 60% terus berulang di otaknya. Tengah malam Sarah bangun dan duduk di depan foto Michael. Michael, besok adalah operasi Ellie. Tolong lindungi dia.
Cintamu akan menyelamatkan putri kita, aku percaya. Dalam foto itu, Michael menatap Sarah dengan senyum lembut seperti biasanya. Fajar menyingsing, hari takdir akan segera dimulai. Pagi hari operasi tiba dengan tenang. Pukul 7 pagi, perawat datang ke kamar Ellie untuk membantu mengenakan baju operasi dan mulai menyiapkan infus. Ellie menatap wajah ibunya dengan cemas. Mama, takut. Tidak apa-apa, Mama akan selalu di sini menunggumu. Sarah memeluk putrinya. Pukul 8 pagi Ellie dibaringkan di atas berangkar, bergerak menyusuri lorong. Ellie menatap lampu-lampu langit-langit yang melintas secara teratur. Di depan ruang operasi, berangkar berhenti. Sarah kembali menggenggam tangan putrinya. Aku mencintaimu, Ellie. Aku juga sayang Mama. Suara lemah. Ellie menggema di lorong. Perawat Maya berkata lembut. Ellie semangat ya, dokter sudah menunggu. Pintu ruang operasi terbuka. Ellie dibawa masuk. Suara pintu tertutup bergema di hati Sarah. Putrinya ada di sisi lain pintu, ia sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sarah menuju ruang tunggu keluarga. Ibu Siti sudah menunggu di sana. Nyonya Thompson, silakan duduk. Ibu Siti menyiapkan teh hangat. Operasi diperkirakan memakan waktu lebih dari 12 jam. Meskipun lama, tolong percayalah pada Dr. Aditya. Sarah mengangguk, namun hatinya penuh kecemasan. Di dalam ruang operasi, Dr. Aditya sedang melakukan konfirmasi akhir. Tim operasi terdiri dari 8 orang, dokter anestesi, 2 asisten bedah, 3 perawat, dan Dr. Aditya sendiri. Mari kita mulai, suara Dr. Aditya bergema di ruang operasi. Dokter anestesi memberikan bius pada Ellie. Perlahan kesadaran Ellie memudar. Pukul 9 pagi, sayatan pertama dilakukan. Dengan sangat hati-hati kulit kepala dibuka, sebagian tulang tengkorak diangkat. Dalam pandangan yang diperbesar, terlihat tumor serta saraf optik yang sangat dekat di sebelahnya. Jaraknya hanya beberapa milimeter. Satu gerakan salah akan menentukan penglihatan Ellie. Tekanan darah stabil, lapor dokter anestesi. Dokter Aditya mengambil instrumen bedah yang sangat halus. Sambil memastikan batas tumor, ia mulai mengangkatnya sedikit demi sedikit. 1 milimeter demi 1 milimeter dilakukan dengan sangat sabar dan hati-hati. 2 jam berlalu, sekitar separuh tumor sudah diangkat. Namun bagian tersulit baru saja dimulai. Sisa tumor melekat sangat erat menutupi saraf optik. Di sini kuncinya, Dr. Aditya memberitahu timnya. Ia mengganti instrumen yang lebih halus dan meningkatkan perbesaran mikroskop. Batas antara tumor dan saraf optik terlihat jelas. Tangan Dr. Aditya bergerak. Gerakan itu terlihat sangat luwes dan indah seperti seniman, namun di saat yang sama sangat presisi tanpa keraguan sedikit pun. Para asisten dokter menahan napas. Ini adalah teknik yang lahir dari pengalaman dan latihan selama bertahun-tahun, tidak sembarang orang bisa melakukannya. 4 jam berlalu, di ruang tunggu Sarah menatap jam dinding. Baru 4 jam, masih ada 8 jam lagi. Ibu Siti membujuk Sarah untuk makan sedikit camilan, namun Sarah tidak bisa menelan apapun. Di dalam ruang operasi terjadi situasi tak terduga. Saat sedang memisahkan tumor, sebuah pembuluh darah kecil pecah dan mulai terjadi pendarahan. Suction. Suara tenang Dr. Aditya terdengar. Perawat dengan sigap menyedot darah, namun area tersebut tertutup darah sehingga sulit terlihat. Tenang, Dr. Aditya seolah bicara pada dirinya sendiri. Pada saat seperti ini justru harus tetap tenang. Ia mengunci titik perdarahan dan menjahit pembuluh darah dengan benang yang sangat halus. Beberapa menit kemudian perdarahan berhenti. Baik, lanjutkan. Operasi dimulai kembali. 6 jam berlalu, Sarah di ruang tunggu menggenggam erat foto Michael. Michael, tolong jaga putri kita. Ia hanya bisa berdoa. Di ruang operasi, sedang dilakukan penanganan bagian terakhir tumor, bagian yang paling dekat dengan saraf optik. Di sini jika gagal maka semuanya sia-sia. Dr. Aditya mengatur napasnya, lalu memulai pengangkatan terakhir. Di dunia mikroskop tangan-tangannya bergerak, tumor sedikit demi sedikit terkelupas dari saraf optik. 10 menit, 20 menit, 30 menit, menghabiskan waktu dengan sangat hati-hati dan teliti. Akhirnya bagian terakhir terpisah. Tumor terangkat seluruhnya. Suara Dr. Aditya membawa udara lega di ruang operasi. Namun belum selesai, harus dipastikan saraf optik tidak mengalami kerusakan. Dr. Aditya dengan teliti mengamati saraf optik. Tidak ada kerusakan, aliran darah juga terjaga. Saraf optik berhasil dipertahankan. Kalimat ini membuat seluruh tim mengembuskan napas lega. Sisa waktu digunakan untuk mengembalikan tulang tengkorak dan menjahit luka. Pukul 5 sore, operasi selama 12 jam selesai.
Dokter Aditya keluar dari ruang operasi menuju ruang tunggu. Sarah berdiri, mencoba membaca ekspresi dokter. Nyonya Thompson, suara Dokter Aditya meskipun terdengar lelah namun mengandung kepuasan yang nyata. Operasinya sukses. Pada saat itu juga lutut Sarah terasa lemas. Ibu Siti segera menahannya. Tumor berhasil diangkat seluruhnya dan saraf optik berhasil dipertahankan dengan sempurna. Sarah menangis kencang, air mata kegembiraan tidak terbendung. Benarkah? Benarkah? Benar. Ellie sekarang di ruang pemulihan. Meskipun pengaruh bius masih butuh beberapa jam, tapi kondisinya stabil. Dokter Aditya tersenyum hangat di balik wajah lelahnya. Dokter, terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih. Sarah terus membungkuk. Malam itu Sarah menatap sosok putrinya melalui kaca ruang pemulihan. Ellie, bisik Sarah pelan, kamu hebat sekali. Beberapa hari kemudian Ellie dipindahkan ke bangsal biasa. Kamarnya adalah kamar tunggal. Dari jendela bisa melihat taman tengah rumah sakit di mana bunga-bunga bougainville sedang mekar sempurna. Pemulihan berjalan lancar. Ellie pulih dengan cepat. Sudah bisa duduk di ranjang dan mulai bisa menikmati obrolan dengan perawat Maya. 10 hari setelah operasi, hari takdir itu tiba. Hari untuk membuka perban. Dokter Aditya datang ke kamar pasien. Dengan hati-hati membuka perban tersebut. Sarah menahan napas. Seluruh perban telah dilepas. Ellie masih memejamkan mata. Ellie, coba buka matamu perlahan, kata Dokter Aditya lembut. Ellie dengan ragu-ragu membuka mata. Awalnya ia menyipitkan mata karena merasa silau, lalu perlahan membuka matanya lebar-lebar. Bisa melihat, suara Ellie menggema di kamar pasien. Bisa melihat, Mama, aku bisa melihat wajah Mama. Sarah memeluk putrinya sambil menangis. Benar-benar luar biasa. Dokter Aditya melakukan tes penglihatan. Mata kanan 1.0. Mata kiri 1.0. Penglihatan pulih sepenuhnya. Ini sebuah keajaiban. Sarah berkali-kali berterima kasih. Dokter Aditya menjawab dengan tenang. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim medis, ketabahan Ellie sendiri, dan yang terpenting adalah cinta suami Anda. Kalimat ini membuat Sarah kembali merasakan rasa terima kasih pada suaminya. Ellie menatap keluar jendela. Bunga-bunga yang mekar bergoyang tertiup angin. Sangat indah, gumam Ellie sendiri, bisa melihat dengan sejelas ini. Melihat pemandangan ini, Sarah membatin. Mata putrinya mendapatkan kembali cahayanya karena cinta terakhir suaminya yang menerangi masa depan putri mereka. Dan negara Indonesia inilah yang telah menyelamatkan mereka. Hari kepulangan tiba. Penglihatan kedua mata normal, sakit kepala juga sudah hilang, ia dalam kondisi bisa kembali ke kehidupan biasa. Dokter Aditya melakukan kunjungan terakhir. Sudah tidak perlu khawatir lagi, kembali ke Inggris pun sudah bisa beraktivitas normal. Kalimat ini membuat Sarah membungkuk dalam. Dokter, terima kasih banyak. Jika tidak ada dokter, putri saya pasti sudah kehilangan cahayanya. Dokter Aditya tersenyum hangat. Ellie sangat kuat, dan cinta suami Anda yang menopangnya. Ellie juga berterima kasih pada Dokter Aditya sambil tersenyum. Dokter, terima kasih. Setelah besar nanti aku ingin jadi dokter. Ingin membantu orang yang kesulitan seperti dokter. Dokter Aditya dengan lembut mengusap kepala Ellie. Mimpi yang sangat bagus, pasti akan terwujud. Saat meninggalkan rumah sakit, perawat Maya datang melepas. Ellie, jaga diri ya, terima kasih. Ibu Siti juga mendampingi sampai akhir. Nyonya Thompson, bagaimana kesan Anda selama di Indonesia? Sarah menjawab dengan tulus. Ini adalah kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan. Kebaikan orang Indonesia, kehebatan medisnya, saya sangat berterima kasih atas semuanya. Dalam mobil menuju bandara, Ellie menatap pemandangan kota Jakarta dari jendela, seolah ingin merekam semuanya dalam ingatan. Negara inilah yang menyelamatkan nyawanya. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, selesai urusan check-in, di depan gerbang keberangkatan Sarah dan Ellie, sekali lagi menoleh melihat Indonesia. Kita harus datang lagi ya Mama, kata Ellie. Lain kali datang untuk berwisata. Iya, kita pasti akan datang lagi. Pesawat lepas landas, daratan Indonesia di luar jendela perlahan mengecil. Ellie meletakkan foto ayahnya di atas pangkuannya. Papa, kita pulang ya. Berkat Papa, mataku selamat. Terima kasih. Sesampainya di London, Lily sudah menunggu di bandara. Ellie berlari dan keduanya berpelukan. Bisa melihat? Benar-benar bisa melihat? Iya, bisa melihat dengan sangat jelas, jawab Ellie sambil tersenyum. 1 bulan kemudian, Ellie kembali ke sekolah. Teman-teman menyambutnya dengan hangat. Ellie menceritakan pengalamannya di Indonesia kepada semua orang. Dokter di Indonesia lah yang menyelamatkanku.
dan juga surat cinta terakhir yang ditinggalkan Papa. Kisah Ellie membekas di hati banyak orang, dan di dalam hati Ellie sendiri terpatri sebuah tekad. Suatu hari nanti, ia juga harus menjadi orang yang bisa menyelamatkan orang lain, meneruskan cinta ayahnya kepada orang berikutnya. Ini menjadi mimpi baru bagi Ellie. Yang menyelamatkannya adalah Indonesia.